Hai, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai Google Tag Manager, tentang implementasi Google Tag Manager untuk e-commerce tracking ya dengan Google Analytics. Ya, jadi asumsi saya adalah Anda telah mengenal apa itu Google Tag Manager dan telah mengimplementasikan Google Tag Manager pada situs Anda. Ya, kalau belum, nah nanti kita lihat pada video yang lain tentang bagaimana mengkonversi standar analitik menjadi Google Tag Manager. Oke, nah di video kali ini khusus tentang e-commerce ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita melakukan tracking? Ya, karena nanti Google Analytics akan menghitung banyak hal untuk menambah wawasan bagi Anda. Contohnya menambah value dari kunjungan atau session. Ya, kita juga bisa melihat value dari halaman. Ya, kita bisa melihat nanti iklan mana yang ada penjualan dan harganya berapa transaksi yang dihasilkan, revenue-nya berapa. Dan ini akan membuat kita sebagai analytics ya, sebagai web analytics practitioner dapat melihat kira-kira channel mana yang cocok. Ya, channel mana yang cocok untuk e-commerce, situs e-commerce Anda. Nah, e-commerce tracking di Google Analytics ada dua sebenarnya. Yang pertama kita sebut standar e-commerce karena ini hanya mencatat transaksi ya, invoice, kemudian invoice ini ada barangnya apa saja. Tapi Google Analytics juga punya satu fitur baru yang namanya Enhanced E-commerce ya, dimana Enhanced E-commerce ini mencatat lebih banyak hal, produk yang ditampilkan ya, atau detail produk yang ditampilkan pada saat orang menambah ke shopping cart atau mengeluarkan dari shopping cart ya, bahkan sampai promo dan refund semua bisa dilacak. Nah, tentunya Enhanced E-commerce ini lebih banyak lagi parameter yang di-set ya. Di video kali ini saya hanya membahas tentang standar e-commerce. Tapi percaya saya, pada saat Anda bisa mengimplementasikan standar e-commerce untuk bertransisi ke enhanced e-commerce, pada dasarnya sama. Hanya saja nanti akan ada lebih banyak tracking atau parameter yang perlu Anda set. Oke. Yang dibutuhkan untuk kita memulai tracking e-commerce dengan Google Tag Manager, tentunya Anda perlu mengerti tentang Google Tag Manager itu sendiri ya. Apa itu text, apa itu variabel, apa itu trigger ya. Yang kedua, Anda perlu sedikit jauh tentang JavaScript ya. Tentunya dengan bahasa pemrograman server yang Anda kuasai, misalnya dari PHP ya, contohnya di sini. Oke, jadi step pertama ya, Anda perlu setup Google Tag Manager ya. Biasanya Google Tag Manager ini telah di-set oleh tim agency ya. Tapi kalau Anda belum set, sebenarnya ada, untuk yang standar e-commerce ya, saya spesifik ke standar e-commerce, ada dua hal yang perlu Anda set. Oke, kita ambil contoh di sini. Saya sudah setup sebuah toko e-commerce ya. Ini toko dummy saja. Anda bisa lihat di analyticsnode.com/playground/e-commerce. Cara setnya nanti, kalau Anda belum pernah men-set ya, kita bisa pertama kali setup triggernya dulu ya. Trigger untuk standar e-commerce tracking adalah memvalidasi kalau dokumen objek model atau halaman telah terload. Caranya simple ya. Saya tinggal bilang di sini misalnya DOM ready, kemudian ada eventnya adalah page view ya, tapi trigger type-nya DOM ready di sini ya. Continue di sini Anda bisa masukkan di semua halaman atau di halaman tertentu ya. Sementara saya pakai semua halaman. Nah, ini sudah pernah saya buat sebelumnya. Saya cancel ya, saya cancel. Kita bisa lihat di sini ya. Ya, jadi DOM ready ini sama. Ya. Nah, ini sama semua halaman. Oke, yang kedua untuk Google Tag Manager yang perlu di-set adalah tag-nya. Oke. Ya. Kita tinggal buat tag baru, kita bilang namanya di sini e-commerce tracking misalnya. Oke, kita pilih Google Analytics. Kita continue. Di tag-nya ini tracking ID jangan lupa ya, pakai variabel ya. Di sini Anda boleh enable display advertising fitur untuk remarketing dan teman-temannya gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah tipe tag-nya. Di sini Anda pilih transaction.
ya. Oke, kita continue. Kemudian di sini fire on, kapan ini mulai dijalankan, kita pilih yang tadi kita buat DOM ready, save seperti ini. Oke, simple aja setting Google Tag Manager-nya untuk standar e-commerce ya. Setelah selesai, ada create tag. Nah, di sini saya juga sudah buat nih sebelumnya. Saya cancel. Saya buat di sini nama e-commerce tracking di sini. Ya, ada DOM ready. Ya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke websitenya sendiri ya. Jadi fase pertama kita sudah lalui, yaitu setup Google Tag Manager. Sekarang fase trackingnya ya. Untuk tracking ini ada dua hal yang perlu Anda kuasai. Yang pertama adalah penggunaan variabel JavaScript yang namanya data layer ya. Data layer ini bisa ada dua format. Yang pertama, untuk pengiriman datanya ada dua format. Yang pertama, Anda taruh sebelum tag Google Tag Manager ya, sebelum Google Tag Manager di sini ya, Anda bisa taruh scriptnya di atas ya. Yang kedua, dengan metode push ya. Jadi misalnya ada di bawah ya. Jadi setelah Anda deklarasi Google Tag Manager, Anda baru mau kirim datanya di bawah gitu ya. Jadi Anda tinggal ketik data layer ya. Ini harus formatnya harus sama. Oke, ini saya ada salah ya. Saya ganti saja nih. Jadi formatnya harus seperti ini ya. Data layer ya, D-nya huruf kecil karena ini adalah reserve. Anda nanti sebenarnya bisa rubah, tapi by default inilah data layer. Dan pengiriman data ke Google Analytics melalui dua format ini, yaitu sebelum script GTM, sebelum script Google Tag Manager dengan konsep data layer, dan bila Anda kirim setelah Anda deklarasi Google Tag Manager, Anda kirimnya dengan push ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini juga dua hal ya. Anda kirim datanya kapan ya? Biasanya Anda kirim data di thank you page ya. Dan kalau Anda full e-commerce, artinya sudah melalui pembayaran langsung online melalui payment gateway, berarti transaksinya final ya. Tapi kalau semi e-commerce atau manual, pembayaran manual, berarti yang tercatat ini baru tahap inquiry ya, belum final ya. Tapi walaupun tahap inquiry, ini sudah dapat memberikan kita gambaran kira-kira barang apa yang banyak dibeli ya, halaman, session, value yang tadi saya sebut di awal, itu semua udah bisa terlihat di sini. Oke. Jadi saya ambil contoh di sini ya, format datanya sangat mudah. Saya ambil contoh ya untuk standar e-commerce. Ya, kita buka halaman ini referensi ya. Oke, jadi parameternya hanya perlu membuat seperti ini formatnya ya. Formatnya simple, hanya seperti ini, di mana ada transaction ID yaitu nomor invoice ya, transaction affiliation ini nama tokonya, biasa di sini kita bisa lihat ya, nama tokonya ini opsional, boleh pakai boleh tidak ya. Kemudian kita perlu lagi di sini total pembayaran, pajaknya, biaya shipping ya. Ini semua data yang kita kirim ya ke standar e-commerce. Kemudian kita perlu detail produk seperti ini ya. Jadi di sini ada nomor SKU, nama, kategorinya, harga, berapa jumlahnya ya. Jadi kalau ini dengan ya, sambil contoh ya, bila Anda kirim data ini sebelum implementasi Google Tag Manager ya, saya tulis di notepad di sini. Oke, Anda tinggal perlu kirim data ini ya ke Google Tag Manager. Tapi ya, jika setelah Google Tag Manager Anda, selain deklarasi Google Tag Manager Anda baru kirim, nah datanya harus kita rubah sedikit nih ya. Jadi formatnya adalah seperti ini ya, saya copy di sini. Jadi yang dikirim adalah data layer ya, ini script JavaScript-nya ya, push ya. Kemudian kita buat seperti ini. Nah ya, jadi ini formatnya sama sih seperti di atas, cuma bedanya
Biasanya metode yang bawah ini dilakukan pada saat Anda bikin function atau Anda kirim datanya setelah deklarasi Google Tag Manager ya. Kita ambil contoh di sini ya. Di sini ada toko, misalnya saya beli sepatu di sini. Ya, saya add to cart. Saya login. Oke, saya belanja sebagai guest deh. Misalnya saya belanja sebagai guest. Saya tulis email. Ya, kita tulis nama di sini. Ya, Jakarta. Ya, ini contoh ya. Kemudian kita pilih next. Oke, kemudian kita finish. Ya, ini contoh saja ya. Kemudian kita finish. Nah, di thank you page ini, thank you page saya di sini misalnya saya pakai transfer. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita view source. Sorry ya. Kita atau pakai developer tool. Ya, kita pakai developer tool. Ya. Kita bisa lihat di sini bahwa di script ini saya mengirimkan data ke Google Analytics. Nah, ini dia data layernya. Jadi pembelian saya tadi ya, nomor invoice sekian, bayar sekian, biaya shippingnya sekian, produknya sekian, kuantitinya sekian. Ya. Nah, nanti di Google Analytics ya kita bisa lihat di sini. Saya masuk ke Google Analytics. Ya. Tapi kalau pada saat transaksi mungkin Anda butuh sabar menunggu ya. Ya, memang di Analytics yang gratis ya ada jarak mungkin selama paling lama 2 hari untuk dari data transaksi masuk ke pelaporan di sini. Ya. Oke, nanti di sini ya, Anda bisa lihat e-commerce. Nah, ini bisa kelihatan transaksinya muncul di sini nih. Kira-kira apa saja yang dibeli dari mana. Bahkan pada saat misalnya Anda lagi mau analisa seluruh traffic di situs Anda. Nah, kita bisa tahu nih, oh ternyata dari direct yang ketik langsung belanjanya berapa, dari page search belanjanya berapa. Nah, ini bisa kelihatan semua gitu. Oke, ya, itu aja untuk implementasi analitik. Ya, pesan saya ikuti format ini ya. URL-nya ada di slide ya. Dan kalau Anda mau transisi ke enhance e-commerce di mana fitur yang lebih banyak, Anda bisa ikuti link di sini. Pesan saya juga cuma di standar enhance e-commerce, perhatikan triggernya, karena triggernya tidak transaction lagi, tapi ada yang page view, ada yang klik ya. Jadi perlu perhatikan di dokumentasi di sana. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.